Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merupakan tugas dari modul 1.1a.8 koneksi antar materi pada pendidikan calon guru penggerak angkatan kelima. Sebelum saya lanjutkan, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Suwoto. Saya merupakan salah satu guru IPA SMP Negeri 3 Banjarnegara. Alhamdulillah, pada kesempatan ini merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Banjarnegara dengan instruktur Bapak Suhud Rois, fasilitator Bapak Asep Agus Sukma Effendi, serta pengajar praktik Ibu Sri Rahayu. Baiklah teman-teman, saya akan merefleksi diri saya sendiri dengan 3 pertanyaan pemantik yang telah ditentukan pada modul. Adapun pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Serta yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah teman-teman, marilah kita bahas pertanyaan pemantik satu demi satu. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, saya merasa guru itu sangat dominan, di mana ketika pembelajaran, saya itu lebih banyak memberikan ceramah ke anak-anak, sedangkan anak agar bisa mendengarkan dan menulis. Yang kedua, saya kurang memahami karakteristik anak. Padahal anak itu sangat heterogen, di mana dari cara belajarnya saja sudah berbeda-beda. Sebagai contoh, ada anak yang cocok dengan belajar audio, ada anak yang belajar dengan visual, dan yang lain lagi ada anak yang belajar harus dengan audio visual. Jadi, ketika saya memaksakan cara belajarnya dengan seperti saya, yang menurut saya cocok, maka banyak anak yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Serta yang ketiga, dalam pembelajaran saya terlalu fokus pada hasil akhir, bukan proses pembelajaran, di mana secara tidak disadari saya itu lebih senang, lebih sering memuji anak-anak yang mendapatkan ulangan atau tes dengan nilai yang terbaik atau di atas KKM. Saya sering menyampaikan pujian-pujian kepada mereka. Ternyata tidak disadari juga itu adalah melukai anak-anak yang belum bisa mencapai KKM. Selanjutnya, pada pertanyaan pemantik yang kedua, pemikiran atau perilaku saya yang berubah setelah mempelajari modul 1.1 konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu saya fokus pada 4 hal tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan menuntun. Yang kedua, pendidikan kodrat alam dan zaman. Yang ketiga, pendidikan kemerdekaan. Serta yang keempat, pendidikan yang berhamba pada anak. Marilah kita bahas satu persatu ya teman-teman.
Pertama, pendidikan menuntun. Maksudnya, dalam pembelajaran saya berusaha untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan serta memperhatikan kodrat anak, yaitu bermain. Sehingga saya akan mengintegrasikan konsep belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Serta sebagai guru, saya juga harus menjadi pribadi yang bisa ditiru baik perkataan maupun perbuatan. Saya harus bisa menerapkan ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani. Yang kedua, pendidikan kodrat alam dan zaman. Maksudnya, anak merupakan pribadi yang unik. Mereka sangat istimewa, lengkap dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai seorang guru, saya harus mampu mengarahkan dan membimbingnya untuk mengembangkan kemampuan, bakat, dan minatnya. Sebagai seorang guru, saya juga harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Contohnya di bidang IT, saya harus bisa memanfaatkan perkembangan IT ini dalam pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan memerdekakan. Maksudnya, pendidikan yang memerdekakan tentunya akan membuat anak tidak tertekan dan terbebani. Selanjutnya, anak akan merasa bahagia dan anak dapat berkembang sesuai dengan karakternya masing-masing. Sebagai seorang guru, saya harus bisa menggunakan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan variatif, sehingga memungkinkan untuk menggali potensi anak dan lebih semangat belajar. Serta yang keempat, pendidikan berhamba pada anak. Maksudnya, sebagai seorang guru, saya harus bisa menjadi fasilitator yang mendampingi proses pembelajaran dan melayani kebutuhan anak dengan memenuhi hal-hal yang bisa memungkinkan anak berkembang secara optimal, memberi rasa nyaman dan kegembiraan. Serta pertanyaan pemantik yang ketiga, yaitu teman-teman, penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menerapkan pembelajaran menyenangkan sesuai dengan keempat pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah kita bahas tadi, yaitu 1. Pendidikan menuntun, 2. Pendidikan kodrat alam dan zaman, 3. Pendidikan memerdekakan, serta pendidikan berhamba pada anak. Selanjutnya, mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Kesimpulan dari refleksi kita kali ini yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.